Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, keterampilan untuk menciptakan sesuatu dari yang tidak ada atau membuat desain itu merupakan hal yang sangat menarik dalam bidang teknik. Untuk menjadi sukses, seorang insinyur itu harus memiliki berbagai macam keterampilan. Di antaranya seperti pengetahuan, kemudian harus memiliki kreativitas, kemudian harus memiliki kemampuan individu dan kemampuan untuk merencanakan. Pada saat ini kita akan membahas desain teknik secara terperinci. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan materinya. Baik, jadi meskipun ada beberapa banyak variasi terkait dengan desain teknik, jadi ada 4 tahapan yang biasa digunakan. Nah, 4 tahapan ini, yang pertama dari desain metode desain teknik ini itu akan berjalan secara sekali. Nah, sedangkan 3 langkah berikutnya itu akan diulang 3 kali. Nah, langkah pertama adalah langkah studi kelayakan dengan menggambarkan secara sekilas. Kemudian selanjutnya adalah langkah kedua merupakan desain awal, yang mana nanti ada beberapa ide yang cukup menjanjikan, kemudian itu dikembangkan lebih terperinci atau lebih detail. Kemudian langkah yang ketiga adalah desain detail, yang mana gambar yang sangat terperinci dan spesifikasi ini dipersiapkan nanti sebagai desain yang terbaik. Nah, pada tahap akhir, 2 langkah terakhir ini akan berlangsung sekali. Nah, hasil akhir dari desain teknik ini akan berupa produk, bisa juga dalam bentuk layanan atau dalam bentuk proses yang melayani tentunya adalah kebutuhan manusia. Nah, setelah metode ini lengkap, itu kadang-kadang hasil akhir dari suatu proses itu atau tahapan ini masih dapat itu ditingkatkan atau di-upgrade, sehingga proses ini diulang mulai dari langkah pertama kembali. Nah, berikut ini merupakan elemen-elemen metode desain teknik. Jadi yang pertama adalah sintesis, di mana sintesis ini merupakan kombinasi beberapa elemen yang digabung menjadi satu kesatuan. Kemudian elemen yang kedua adalah analisis. Jadi analisis ini merupakan tahapan di mana menggunakan matematika, sains dan metode-metode teknik dan ekonomi untuk mengukur kinerja berbagai macam pilihan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi. Jadi komunikasi ini adalah penyajian itu baik secara lisan maupun tulisan, baik itu secara presentasi ataupun secara laporan, dalam bentuk laporan. Kemudian yang keempat adalah implementasi. Jadi implementasi ini adalah pelaksanaan rencana. Jadi metode desain ini sering sekali itu merupakan proses yang interaktif, yang berarti pada beberapa tahapan itu harus diulang karena informasi yang dibutuhkan dari awal belum diketahui sampai semua tahap sudah selesai nantinya. Nah, demikian pula metode desain teknik ini bukan suatu aturan yang kaku yang harus diikuti secara tahap bertahap, tetapi hal ini merupakan hanyalah sebagai petunjuk secara umum tentunya. Baik, langkah pertama dalam melakukan desain teknik adalah identifikasi kebutuhan dan definisikan masalahnya. Nah, seorang insinyur adalah seorang yang mengaplikasikan ilmu sains, matematika, dan ekonomi yang tentunya akan nanti dikombinasi untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan umat manusia. Nah, karena itu pekerjaan seorang insinyur itu dimulai saat kebutuhan telah teridentifikasi tentunya. Nah, kebutuhan mungkin saja diidentifikasi seorang insinyur yang kreatif yang selalu mengatakan bahwa pasti ada jalan yang lebih baik. Nah, dalam dunia militer
identifikasi kebutuhan itu bisa saja dimulai saat seorang mata-mata atau intelijen itu mengatakan bahwa musuh ini mempunyai kemampuan yang baru dan sebuah alat untuk melawan itu harus dibuat tentunya. Nah, tentu saja sebaliknya pihak musuh juga akan segera mempelajari teknologi yang kita miliki dan mereka juga akan mengembangkan teknologi baru untuk melawan teknologi kita contohnya. Nah, adapun kita juga akan selalu membuat pengembangan-pengembangan baru yang bertujuan memperbarui teknologi yang sudah dihasilkan musuh dan seterusnya. Seorang insinyur itu seharusnya dapat menganalisis kebutuhan manusia. Nah, sekali kebutuhan itu dapat teridentifikasi, maka masalah itu harus didefinisikan. Nah, tanpa langkah ini itu kita mungkin akan menyelesaikan masalah yang salah tentunya. Nah, sebagai contoh, kita beranggapan bahwa jika terjadi kemacetan di jalan, harusnya dilakukan pembangunan jalan atau melakukan pelebaran jalan. Nah, tetapi masalahnya di sini adalah ketika jalan sudah dilebarkan, tentu ada masalah baru di situ. Masalah barunya adalah terjadi kemacetan lebih parah tentunya. Nah, mungkin masalahnya bukan pada jalannya ya, namun mungkin di sini itu dibutuhkan adalah suatu alat yang dapat atau suatu alat transportasi yang dapat mengangkut penumpang itu lebih banyak. Nah, sehingga nanti pertanyaannya itu adalah lebih tepat pada bagaimana kita itu bisa menciptakan sistem transportasi untuk memindahkan lebih banyak orang secara cepat dan efisien. Jadi setelah kita identifikasi kebutuhan, baru kita mendefinisikan masalahnya. Jangan ketika kita mengidentifikasi kebutuhan malah yang terjadi adalah menciptakan masalah, tetapi harus didefinisikan masalahnya. Ya, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah bentuk tim desain. Jadi karena kompleksnya masalah teknik modern saat ini, sebuah masalah desain itu jarang ditangani hanya seorang saja ya. Sebaliknya, desain itu ditangani oleh tim ya, yang terdiri dari beberapa orang dengan kemampuan yang tentunya saling melengkapi. Jadi sebagai contoh di sini kita membayangkan proses perancangan sebuah mobil. Nah, pertama tentunya adalah para perancang mobil itu akan menentukan bentuk bodinya, kemudian para insinyur mesin akan menentukan bagaimana membentuk panel-panel bodi dan menempatkan bodi ini di bawah kap mobil. Ya. Kemudian selanjutnya nanti insinyur listrik itu akan merancang sistem kelistrikannya dan insinyur produksi itu akan membentuk alur produksinya. Dan terakhir bagian pemasaran akan memberikan iklan terhadap produk tersebut. Jadi meskipun teknik ini bertahap telah dilaksanakan, namun hal ini belum tentu optimal. Nah, setiap ahli pada setiap tahapan dapat melakukan lokal optimum pada setiap tahapannya. Namun, tentunya mereka hanya akan diberi batasan yang timbul dari tahapan sebelumnya. Ya, yang masih tertinggal di sini adalah bagaimana mencari global optimum. Nah, untuk mendapatkan global optimum itu tentunya dibutuhkan kerjasama antara para ahli yang selalu bekerja sama dari awal proses dengan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai teknik simultan ya. Untuk memberikan gambaran tentang keuntungan yang menggunakan teknik simultan ini, kita lihat ilustrasi berikut ini. Misalnya, ketika sebuah mobil yang sedang dikonsep, itu pihak pemasaran dan para stylist ya desain mobil itu akan bekerja sama untuk mengembangkan desain yang mempunyai nilai jual tinggi. Selanjutnya, para insinyur mesin itu dapat memadukan bodi dan mesinnya. Juga dapat dimungkinkan bahwa tujuan desain itu dapat dicapai dengan menggunakan bahan baru seperti ya rangka dari bahan aluminium atau panel bodi dari polimer. Nah, tentu saja
insinyur produksi itu harus terlibat karena penggunaan material baru ini akan memberikan pengaruh yang besar pada metode produksinya. Nah, gambaran pengembangan yang lebih optimal lagi misalnya dengan menggunakan mesin hibrid ya, yaitu mesin yang menggunakan bensin dan tenaga juga digunakan ada listriknya. Karena juga menggunakan motor listrik itu menyediakan tenaga puncak pada saat terjadi kecepatan tinggi. Jadi intinya di sini adalah dengan desain ini sistem kelistrikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari mobil ini dan bukan sekedar pelengkap yang dirancang setelah mobilnya itu jadi. Nah, karena adanya kerjasama antara tim di sini, maka bisa saja global optimum itu bisa dicapai. Kemudian langkah yang ketiga adalah identifikasi hambatan dan kriteria sukses. Jadi setiap proyek itu pastinya memiliki hambatan dan keterbatasan. Karena setiap sumber daya itu selalu terbatas. Semua hambatan ini tentunya harus teridentifikasi sejak awal, sehingga nantinya akan mempengaruhi perencanaan proyek. Jadi ada di sini ditampilkan adalah beberapa hambatan yang umum dan sering terjadi. Antara lain yaitu adalah yang pertama biaya. Nah, sebelum proyek itu dimulai, insinyur itu harus tahu berapa biaya yang dianggarkan karena hal ini akan berpengaruh pada sumber daya yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah waktu. Jadi beberapa proyek itu harus diselesaikan secepat mungkin ya, ada deadline-nya. Karena akan segera misalnya digunakan. Jadi seorang insinyur itu harus alokasi waktu yang diberikan pada suatu proyek itu karena hal ini akan menentukan jumlah dan jenis pilihan yang akan mereka gunakan. Kemudian yang ketiga adalah tenaga kerja. Nah, ketika tim pekerja proyek itu sudah terbentuk, sang insinyur ini harus tahu jumlah dan keahlian orang yang dipekerjakan pada proyek tersebut. Nah, kemudian juga harus mengetahui jumlah dana yang besar dan waktu yang cukup itu tidak akan menjamin kesuksesan ya suatu proyek bila tidak menggunakan tenaga kerja yang tepat untuk proyek tersebut. Kemudian yang keempat adalah hukum. Jadi dewasa ini tuh masalah hukum itu bisa menjadi hambatan yang serius ya. Sebelum sebuah proyek itu dilaksanakan, masalah ini harus dikoordinasikan dengan biro pemerintahan ya, yang masing-masing itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda ya. Misalnya polusi air, ya misalnya polusi udara, misalnya kotoran, limbah, pengaturan lalu lintas dan sebagainya. Nah, masalah hukum ini dapat menjadi penyebab tertundanya sebuah proyek dan menimbulkan pembengkakan biaya akibat penundaan bila tidak dimasukkan dalam perencanaan. Kemudian yang kelima adalah sifat bahan dan ketersediaannya. Jadi para insinyur ini selalu terhambat oleh sifat-sifat suatu bahan. Sebagai contoh misalnya, sebagaimana diketahui bahwa efisiensi suatu mesin itu meningkat sejalan dengan penggunaan temperatur yang lebih tinggi. Namun demikian, kita dihambat oleh kemampuan material itu yang dapat bekerja pada temperatur yang tinggi. Nah, bisa saja laboratorium itu mengembangkan suatu material, misalnya keramik ya atau karbon yang mempunyai sifat-sifat seperti yang dikehendaki ya. Tetapi selama bahan tersebut belum dapat diproduksi secara massal, maka bahan tersebut itu belum dapat digunakan dalam proyek tentunya. Kemudian yang keenam adalah konstruksi yang sudah tersedia. Jadi di awal proyek, para insinyur itu harus menyadari apakah mereka harus menggunakan komponen-komponen yang sudah tersedia atau mereka diizinkan untuk merancang sendiri komponen. Kemudian bagaimana juga komponen-komponen yang sudah ada itu dapat tersedia dengan lebih cepat dan komponen-komponen yang sudah ada ini dapat disetujui kualitasnya yang sudah teruji, sehingga dapat lebih menjamin kesuksesan proyek ya. Oleh karenanya, jadi para insinyur ini tidak harus membuat sendiri semua kebutuhan yang diperlukan pada proyek tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah kompetisi ya. Jadi para insinyur itu harus tahu bahwa produk yang istimewa adalah produk yang unik dibanding dengan produk pesaingnya.
Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah kemampuan untuk diproduksi. Nah, banyak komponen itu dapat dibuat dalam jumlah sedikit di dalam laboratorium atau sebuah bengkel, tetapi tidak dapat diproduksi secara massal. Sebagai contoh, pesawat jet dengan temperatur yang tinggi itu mampu menunjukkan kinerja yang andal, ya, menarik dan menggunakan bahan yang ringan, ya, seperti fiber grafit. Ya, karena itu mereka dibuat dalam skala yang kecil, ya, itu bahan-bahan ini tidak dapat digunakan untuk mobil, ya, karena keterbatasan dari produksi yang diproduksi dalam jumlah yang lebih besar, ya, seperti itu. Jadi inilah identifikasi dari hambatan. Jadi berikut ini merupakan kriteria kesuksesan yang merupakan bagian daripada tahapan yang ketiga. Yang pertama adalah estetika. Jadi pada produk-produk konsumtif, estetika itu memainkan peran itu yang sangat besar, ya, itu bisa dikatakan sukses, ya. Jadi tidak peduli seberapa kuat, kemudian seberapa andal dan fungsi sebuah produk, namun jika produk tersebut itu dikatakan jelek, maka produk itu tidak akan terjual. Jadi estetika adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didefinisikan dan sangat subjektif. Namun sebuah produk itu harus seimbang dan proporsional. Dan biasanya bila memiliki koordinasi warna yang baik, juga memiliki tampilan estetika yang baik pula. Sebuah prinsip penting dalam estetika nantinya adalah bahwa bentuk selalu mengikuti fungsinya. Artinya setiap komponen dari suatu produk itu memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Produk yang tidak menerapkan prinsip ini seringkali hanya akan berumur pendek, ya. Misalnya, sebuah mobil keluaran tahun 1950-an dan tahun 1960-an yang terkadang ditambah dengan sirip besar dengan tujuan hanya untuk model saja. Karena sirip ini tidak memiliki fungsi, maka sirip-sirip ini kemudian dihilangkan. Kemudian yang kedua adalah kinerja. Kinerja sebuah produk itu biasanya ditentukan oleh produsennya, ya, kecuali produk itu dibuat untuk memenuhi permintaan konsumennya. Misalnya, produsen itu menentukan kinerja mobil sebagai berikut, ya. Dengan percepatan dari 0 sampai 60 km per jam itu misalnya 10 detik, ya. Kemudian pengereman dari 60 sampai 0 itu dengan jarak misalnya 150 meter, ya. Dan konsumsi bahan bakar misalnya 25 km per liter misalnya. Itu adalah kinerja. Kemudian yang ketiga adalah kualitas. Jadi kualitas sebuah produk itu ditentukan oleh konsumennya. Jadi kualitas itu seringkali didefinisikan sebagai kesesuaian dengan kegunaannya. Misalnya, seorang konsumen itu menginginkan sebuah mobil yang mempunyai kualitas sebagai berikut. Mempunyai kecepatan 0 sampai 60 km itu misalnya dia maunya 6 detik, ya. Pengereman 60 sampai 0 km per jam itu hanya ditempuh dengan jarak 150 meter, ya, dengan konsumsi bahan bakar misalnya 40 km per liter. Jika sebuah mobil tidak sesuai dengan kriteria ini, maka mobil ini itu dianggap berkualitas buruk, ya, meskipun mobil ini sangat andal dan modis, ya. Kemudian yang keempat adalah faktor manusia. Jadi karena sebagian produk ini digunakan oleh manusia, maka produk yang sukses adalah produk yang dirancang sesuai dengan keinginan manusia. Dalam perancangan mobil, faktor manusia itu dapat meliputi kemudahan membaca informasi di ruang kemudi misalnya, ya. Semua kontrol itu ada di jari-jari kita. Kemudian pedal yang nyaman dan tidak memerlukan tenaga berlebih untuk menekannya, ya. Kemudian setir mobil itu mudah diputar dan diatur. Kemudian kriteria kesuksesan yang kelima adalah biaya. Jadi suatu produk yang menarik, berkualitas tinggi dan mudah digunakan akan gagal, ya, di pasar, tentunya apabila harganya itu terlalu mahal, ya. Ada dua jenis biaya yang harus diperhatikan, yaitu harga awal dan harga perawatan. Nah, harga awal ini hanya merupakan harga pembelian produk tersebut, sedangkan harga perawatan
meliputi biaya pembelian, biaya penggunaan tenaga kerja, asuransi, dan juga biaya perawatan. Jadi suatu mobil yang harga awalnya rendah tetapi membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi, bahan bakar, kemudian asuransi yang tinggi, maka mobil tersebut pada kenyataannya menjadi tidak lebih murah dibanding dengan mobil lain yang harga awalnya lebih tinggi tetapi harga perawatannya itu murah ya atau rendah. Namun sayangnya banyak konsumen itu yang hanya melihat harga awalnya saja ya, tanpa mereka mempedulikan harga perawatan pada saat membeli suatu produk. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah keamanan ya. Seorang insinyur itu harus selalu mendesain produk dengan aman untuk digunakan oleh para pengguna maupun para pembuat yang memproduksi barang tersebut. Jadi sangat tidak mungkin itu untuk merancang produk yang benar-benar aman karena hal itu akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, seorang insinyur itu harus mendesain suatu produk didasarkan pada standar industri untuk barang-barang yang sama. Misalnya standar keamanan pada bidang otomotif ya yang sudah meningkat tajam, yaitu sebuah mobil itu harus dilengkapi dengan kantong udara atau biasa disebut sebagai airbag. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, itu adalah lingkup operasional. Seorang insinyur itu harus mendesain produknya dengan mempertimbangkan lingkungan operasional ya, di mana produk tersebut itu bisa dipakai. Nah, untuk suatu produk otomotif itu harus desain dapat bekerja mulai dari daerah kutub sampai daerah tropis ya. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah logistik ya. Jadi beberapa produk itu membutuhkan sistem pendukung seperti kelistrikan ya, kemudian pendinginan, uap, kemudian bahan bakar, suku cadang. Sistem pendukung ini bisa disediakan ataupun tidak tergantung pada tempat di mana produk itu digunakan. Sebagai contoh misalnya, sebuah produk ini yang akan digunakan di ruang angkasa yang memiliki pendukung logistik yang terbatas, maka produk tersebut itu harus didesain agar mampu beroperasi secara independen dari bumi. Adapun untuk produk otomotif ya, mempunyai banyak sekali infrastruktur dengan beberapa stasiun pengisian bahan bakar dan pusat perbaikan sehingga masalah logistik tidak menjadi masalah yang serius. Kemudian selanjutnya adalah keandalan. Sebuah produk ini itu dikatakan andal akan selalu memberikan kinerja sesuai dengan fungsinya dalam rentang waktu dan lingkungan yang dikehendaki oleh konsumen. NASA itu membutuhkan komponen pesawat ruang ke angkasa dengan keandalan tinggi. Untuk dapat mencapai hal ini dilakukan dengan menggunakan pola berlebihan, yaitu dengan menggunakan beberapa komponen dengan kemampuan yang sama. Misalnya sebuah pesawat ulang-alik yang dikontrol dengan 5 komputer sekaligus ya. Hal ini dilakukan itu untuk memberikan cadangan apabila 2 komputer itu rusak. Maka dengan adanya beberapa komputer dapat diambil langkah yang tepat. Nah, pada umumnya mobil tidak dirancang berlebihan ya, karena bila terjadi kerusakan maka malapetaka atau kecelakaan yang ditimbulkan itu relatif lebih kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah kemudahan pemeliharaan. Jadi sebuah produk itu harus mudah dalam pemeliharaan. Kapan saja pemeliharaan itu bisa dibutuhkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kemudahan layanan ya. Jadi kemudahan layanan ini itu jika sebuah produk itu mudah dalam pemeliharaan, maka produk ini bisa dikatakan mudah terlayani ya. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan. Nah, bila suatu produk itu selalu siap untuk digunakan atau didapatkan, nah, contohnya misalnya jika sebuah mobil itu sering keluar masuk bengkel dan tidak dapat dijalankan pada temperatur misalnya di atas 80 derajat Fahrenheit atau di bawah 40 derajat Fahrenheit, maka mobil ini dikatakan tidak tersedia pada waktu yang lama. Jadi ini adalah ada 12 ya kriteria kesuksesan suatu produk. Kemudian langkah yang keempat adalah mencari solusi. Jadi
Pencarian solusi itu memaksa seorang insinyur itu akan mengembangkan banyak ide ya untuk tentunya menyelesaikan masalah desain. Biasanya pengembangan ide ini merupakan proses yang kreatif ya, yang tidak dapat disederhanakan hanya menggunakan rumus algoritma. Jadi di sini ada beberapa solusi yang bisa didapatkan untuk menyelesaikan masalah yang didapatkan ketika melakukan desain teknik. Yang pertama adalah menentang asumsi dasar. Jadi menentang asumsi dasar ini sama halnya dengan menentang hukum fisika, misalnya adalah gravitasi. Kemudian yang kedua adalah berpengetahuan. Dalam bidang keteknikan, ide yang bermanfaat itu bukan berasal dari hal yang tidak ada. Kita bekerja itu berdasarkan tentunya adalah harus punya ilmu pengetahuan. Jadi selama mencari solusi, seorang insinyur desain itu harus mempunyai pengetahuan sebanyak mungkin tentang masalah yang dihadapi. Informasi ini bisa didapat dari perpustakaan, ya, dari internet, ya, dari dokumen-dokumen, dari buku-buku, dari jurnal, ya, dari organisasi profesional, ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah gunakan analogi. Dengan memanfaatkan analogi, seorang insinyur desain itu dapat mengeksploitasi informasi dari bidang lain dan membawa informasi ini ke dalam masalah desain. Alam kaya dengan penyelesaian masalah desain. Sebagai contoh, dalam mencari metode bagaimana bisa mengembangkan pesawat yang lebih berat daripada udara, proyek bersaudara itu menggunakan analogi sayap burung ya. Kemudian selanjutnya adalah bah fungsi. Dalam kondisi normal, rumah pompa ini bersifat diam dan bagian dalamnya yang bergerak ya. Mungkin Anda bisa menyelesaikan masalah desain yang lebih baik dengan mengubah pompa rumah ini, pompa air di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah coba kita melakukan ubah urutan langkah. Jadi suatu proses itu sangat bergantung pada urutan-urutan langkah. Misalnya saja menyelesaikan bisa didapatkan dengan mengembangkan alternatif urutannya. Misalnya Anda sedang mengembangkan proses pembuatan kopi. Pada proses tradisional, langkah pertama adalah biji kopi itu digoreng, kering, kemudian digiling. Nah, pendekatan ini adalah pendekatan yang terbaik karena penggilingan tradisional itu hanya bisa digunakan untuk biji yang digoreng yang hasilnya bisa lebih kering. Tetapi coba Anda perhatikan teknologi baru, penggilingan yang dapat digunakan pada kondisi segar, bahkan biji itu basah pun itu dapat dihancurkan. Dengan menggunakan teknologi baru ini, urutan langkahnya itu bisa dibalik ya, tentunya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah membalik masalah. Jadi anggaplah Anda sedang mengembangkan sebuah kunci yang akan digunakan di astronot NASA misalnya. Kemudian selanjutnya adalah ulangi langkah-langkah proses. Kadang-kadang 1 itu baik, 2 lebih baik, dan 3 lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah pisahkan fungsi. Terkadang hasil desain itu yang baik itu dapat dengan memecahkan fungsi-fungsinya. Contohnya, fungsi-fungsi berikut ada dalam piston silinder mesin mobil. Kemudian selanjutnya adalah gabungkan fungsi. Nah, terkadang hasil desain yang baik itu didapat dengan menggabungkan fungsi-fungsinya. Sebagai contoh, jadi beberapa proses produksi itu membutuhkan listrik dan panas. Jadi untuk memenuhi kebutuhan energi, sebuah pabrik itu dapat mengubah bahan bakar menjadi listrik dalam satu fasilitas dan mengubah bahan bakar menjadi uap pada fasilitas yang lain. Kemudian selanjutnya adalah gunakan prinsip-prinsip dasar. Jadi sepanjang studi teknik Anda itu Anda akan mempelajari prinsip-prinsip dasar yang akan diaplikasikan pada masalah desain Anda. Jadi inilah beberapa solusi untuk tahapan desain. Jadi meskipun seseorang itu dapat menghasilkan ide-ide kreatif secara sendiri atau materi, tetapi bekerja sama dengan orang lain itu pasti sangatlah membantu. Jadi interaksi dengan orang lain itu dapat menimbulkan ide yang tidak muncul pada saat kita sendiri. Nah, berikut merupakan teknik-teknik yang dapat dikembangkan sebagai format untuk membantu agar dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah brainstorming atau pengungkapan ide.
Ini adalah sebuah kelompok biasanya terdiri dari 6 hingga 12 orang, kemudian dipimpin oleh seseorang ketua dan diatur untuk mengungkapkan pikiran dan ide dengan bebas. Jadi semua anggota itu akan mengeluarkan ide-ide mereka pada tim sesaat setelah terbentuknya tim tersebut. Jadi hal yang terpenting di sini adalah jangan meremehkan setiap ide. Jadi seringkali ide yang terlihat bodoh itu justru mengarah pada pemecahan masalah dan yang bermanfaat. Seseorang ini diminta untuk merekam semua ide yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah metode kelompok nominal. Jadi pada metode ini pemimpin itu membentuk kelompok dan menyampaikan masalahnya. Jadi setiap anggota kelompok itu bekerja dengan bebas dan menulis ide-idenya di atas kertas. Jadi kemudian setelah semua anggota kelompok itu sudah berhenti dan mengembangkan ide-idenya, setiap anggota kelompok itu menjelaskan satu idenya kepada semua anggota kelompok. Jadi setiap ide itu ditulis pada papan tulis atau lembaran kertas agar dapat dilihat. Kemudian yang ketiga adalah metode Delphi. Jadi metode Delphi ini adalah metode sama dengan metode sebelumnya, tetapi dengan memisahkan setiap anggota kelompok. Jadi pemimpin kelompok itu kemudian mengirim pesan atau email pada setiap anggota kelompok tentang permasalahan yang dihadapi. Jadi setiap anggota kelompok itu mengirim penyelesaian mereka itu juga melalui pesan. Jadi kemudian pemimpin kelompok itu menampung semua penyelesaian yang ada dan meminta semua anggota grup itu memperingkatkan semua ide tersebut. Bila dikehendaki, ide-ide yang terperingkatkan rendah dapat diklarifikasi kepada pencetusnya. Jadi ini adalah 3 cara untuk mendapatkan solusi. Yang pertama adalah brainstorming, kemudian metode kelompok nominal, kemudian metode Delphi. Jadi saya rasa sampai di sini saja dulu materi untuk pengenalan desain tahap 1. Kita akan lanjutkan pengenalan desain yang kedua pada materi berikutnya. Sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.